Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum era reformasi. Masa awal kemerdekaan. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini ada proklamasi kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Yang kedua ada pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh PPU-PKI dan PPKI pada bulan Agustus 1945 segera diterima dan digunakan sebagai dasar konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dipandang sebagai dasar negara yang mengatur pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara dan berbagai pasal yang mengatur hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan struktur negara. Yang kedua ada kekosongan dan ketidakstabilan pemerintahan. Yang pertama, ancaman dari Belanda. Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia setelah kemerdekaan diproklamasikan. Hal ini mengacu agresi militer Belanda pada Juli 1947 dan agresi militer Belanda II pada Desember 1948. Yang kedua ada pertentangan internal, yakni Indonesia menghadapi berbagai konflik internal antara kelompok-kelompok politik yang memiliki ideologi berbeda. Ada kelompok yang pro dengan sistem pemerintahan parlementer, dan ada pula yang lebih condong kepada sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga ada sistem pemerintahan dan pembentukan kabinet. Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan UUD 1945 berbentuk republik presidensial, di mana Presiden Soekarno menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, dinamika politik pada masa itu mengarah pada ketidakstabilan pemerintahan karena seringnya pergantian kabinet dan krisis politik. Kabinet-kabinet pertama yang dibentuk seringkali tidak dapat berjalan lama karena ketidakmampuannya untuk menyelesaikan permasalahan negara yang sangat kompleks pada waktu itu. Yang keempat ada perang kemerdekaan dan diplomasi. Pada awal kemerdekaan, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 seringkali terganggu oleh perang fisik melawan penjajah, terutama Belanda. Perang kemerdekaan berlangsung sengit, di mana Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang berusaha untuk mengembalikan kolonialismenya. Dalam situasi perang ini, UUD 1945 tetap dijadikan acuan utama, tetapi pelaksanaannya terhambat oleh kondisi perang dan perjuangan militer yang lebih dominan. Perundingan dan diplomasi. Dalam rangka mengatasi konflik dengan Belanda, Indonesia melakukan berbagai perundingan seperti Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Dalam kedua perjanjian ini, Indonesia diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka dalam batas-batas tertentu, meskipun Belanda tetap ingin mengontrol sebagian wilayah Indonesia. Yang selanjutnya ada Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar KMB menjadi titik puncak diplomasi Indonesia yang menghasilkan pengakuan kedaulatan penuh oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dan Indonesia menjadi negara yang merdeka dengan wilayah yang lebih luas sesuai dengan wilayah NKRI saat ini. Yang kelima ada penyelesaian masalah ketatanegaraan, pembentukan DPR dan MPR. Dalam masa awal kemerdekaan, fungsi legislatif diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan yang berperan dalam mengawasi dan memberikan saran kepada Presiden, serta MPR sebagai lembaga yang lebih tinggi untuk mengatur jalannya negara. Namun, pelaksanaan DPR dan MPR pada awal ini tidak berjalan efektif karena adanya berbagai kendala internal,
baik dalam hal pemilihan anggota legislatif maupun dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Yang keenam ada konflik ideologis dan perbedaan dalam interpelasi UUD 1945. Terjadi perbedaan dalam interpelasi dan penerapan UUD 1945 terutama terkait dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada pihak yang lebih menginginkan sistem parlementer seperti yang diterapkan pada masa konstitusi, sementara yang lain mendukung sistem presidensial yang lebih kuat. Konflik ideologis ini seringkali menyebabkan ketidakstabilan politik, baik dalam pemerintahan maupun di kalangan masyarakat. Pemberontakan-pemberontakan seperti DI atau TTI yang menginginkan negara Islam dan ketatanegaraan ketenggangan antara kelompok kiri dengan kelompok kanan, memperburuk pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini. Yang ketujuh ada penyusunan Konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Pada 27 Desember 1949, Indonesia menjadi negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat RIS. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar KMB, Konstitusi RIS yang dilaksanakan pada tahun 1949 menggantikan UUD 1945 untuk sementara waktu. Konstitusi RIS lebih mengedepankan sistem federal yang dengan Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Namun, sistem ini tidak berjalan lama karena pada 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Era Orde Lama. Pelaksanaan UUD 1945 pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan konsep negara yang lebih fokus pada kepemimpinan otoriter dan ideologi nasionalisme serta sosialisme. Penerapan sistem pemerintahan demokrasi terpemimpin. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara. Ini menandai berakhirnya sistem pemerintahan parlementer dan dimulainya sistem demokrasi terpimpin. Dalam sistem demokrasi terpimpin, Soekarno menguasai kekuasaan eksekutif secara lebih dominan. Konsep ini menekankan pada integrasi antara berbagai kekuatan politik dan menjauhkan Indonesia dari praktek demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil. UUD 1945 tetap dipakai, namun dengan interpretasi yang lebih mengutamakan peran presiden yang kuat dan pengawasan terhadap partai-partai politik. Yang kedua, peran presiden yang sangat dominan. Pada masa ini, Soekarno memiliki kekuasaan yang besar, bahkan lebih besar dari yang dijamin oleh UUD 1945. Salah satu hal yang menonjol adalah kebijakan Presiden Soekarno untuk mengesampingkan peran legislatif, baik DPR maupun MPRS, dalam pembuatan keputusan penting. Keputusan-keputusan besar seringkali ditentukan oleh Presiden dan kelompok-kelompok tertentu yang mendukungnya. Yang ketiga, penguatan ideologi Pancasila dan nasionalisme. UUD 1945 menjadi alat untuk memperkuat Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila digadang-gadang sebagai ideologi yang dapat menyatukan berbagai suku, agama, dan golongan di Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila diperkenalkan lebih intensif melalui berbagai kebijakan yang menekankan nasionalisme dan anti-kolonialisme. Soekarno memandang Indonesia harus bersatu dan kuat menghadapi ancaman dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri. Yang keempat ada pemberontakan dan konflik internal. Masa Orde Lama juga ditandai oleh beberapa pemberontakan dan konflik internal yang menantang pemerintahan Soekarno. Konflik-konflik ini menunjukkan ketegangan antara berbagai kelompok dalam
negeri yang merasa tidak puas dengan pemerintahan pusat dan dengan pelaksanakan UUD 1945 yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi mereka. Dalam situasi seperti ini, Soekarno seringkali menggunakan pendekatan otoriter untuk menanggulangi pemberontakan-pemberontakan tersebut yang berpotensi mengancam stabilitas pemerintahan. Yang kelima, masalah luar negeri dengan Malaysia. Dalam aspek hubungan internasional, masa Orde Lama juga ditandai dengan kebijakan yang cenderung agresif, terutama dalam hubungan dengan negara-negara tetangga. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963 sampai 1966, di mana Indonesia menantang pembentukan Malaysia dan terlibat dalam konfrontasi militer. Soekarno menggunakan kebijakan luar negeri yang lebih militan ini sebagai bagian dari politik nasionalisme Indonesia yang lebih tegas. Masa Orde Baru. Pelaksanaan UUD 1945 masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan kebijakan yang cenderung otoriter dan penguatan stabilitas negara. Soeharto memodifikasi pelaksanaan UUD 1945 untuk mendukung pemerintah yang lebih terkonsolidasi dan sentralistik. Yang pertama, kondisi kekuasaan dan penerapan sistem presidensial yang kuat. Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1966 melalui Supermart, ia mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini lebih menekankan pada peran presiden yang sangat dominan. Yang pertama, Soeharto menggunakan pasal 4 UUD 1945 untuk memperkuat peran eksekutif yang memberikan wewenang luas kepada presiden untuk menentukan arah kebijakan negara. Presiden dianggap sebagai pemimpin utama yang mengatur segala urusan negara. Dalam hal ini mengarah pada sentralistik kekuasaan. Yang kedua, MPR yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga pengawas kebijakan eksekutif, dalam kenyataannya lebih sering mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soeharto, seringkali dalam susunan yang lebih bersifat simbolik dan tidak efektif dalam menentang kebijakan pemerintah. Yang kedua, penguatan golongan Orde Baru dan pengabaian sistem partai-partai. Salah satu ciri khas dari Orde Baru adalah penguatan sistem politik yang sangat terkonsentrasi pada golongan yang mendukung pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan sebutan golongan karya atau Golkar. Partai Golkar menjadi salah satu pilar utama dalam sistem politik Orde Baru. Meskipun Indonesia secara teori mengadopsi sistem multipartai, pada kenyataannya Soeharto memanipulasi sistem politik dengan membatasi peran partai-partai politik selain Golkar. Yang ketiga, stabilitas ekonomi dan pembangunan. Salah satu fokus utama Orde Baru adalah stabilitas ekonomi dengan pembangunan nasional. Soeharto menekankan pada pembangunan ekonomi yang terencana, yang didorong oleh kebijakan pembangunan yang disebut Repelita, Rencana Pembangunan 5 Tahun. Ini juga mencerminkan pelaksanaan pasal-pasal dalam UUD 1945, terutama dalam hal kesejahteraan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia harus berlandaskan atas demokrasi ekonomi dengan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk memakmurkan rakyat, menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang sangat pesat tercapai dengan adanya peningkatan infrastruktur, industrialisasi, serta penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Namun, pembangunan ini juga dipengaruhi oleh utang luar negeri yang besar dan ketergantungan pada investasi asing yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan ekonomi. Yang keempat, keterbatasan kebebasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia.
Represi terhadap oposisi. Pemerintahan Orde Baru menggunakan berbagai alat untuk menekan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas seperti organisasi buruh, mahasiswa, kelompok kiri, serta tokoh-tokoh yang mengkritik pemerintah. Organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan dan berbagai kegiatan yang dianggap subversif dilarang. Pembatasan media dan sensor. Media massa juga sangat dibatasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Kebebasan pers yang dijamin oleh UUD 1945 tidak dilaksanakan secara nyata karena media harus tunduk pada kontrol pemerintah. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal politik dan ekonomi, seringkali ditekan melalui sensor dan intimidasi. Pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia terjadi seperti pembunuhan terhadap lawan politik, penghilangan paksa, dan penganiayaan terhadap aktivis. Peristiwa tragedi 1965 dan peristiwa lain seperti peristiwa Talang Sari dan tragedi Tanjung Priok merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang kelima, pendekatan politik luar negeri yang berorientasi pada stabilitas dan keamanan. Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, yang artinya Indonesia tidak berpihak pada blok barat atau timur, tetapi lebih fokus pada kepentingan nasional. Yang keenam, ada pembangunan sosial dan pendidikan. Pemerintah Orde Baru meningkatkan akses pendidikan dengan mendirikan lebih banyak sekolah dan universitas, meskipun kualitas pendidikan di banyak daerah masih rendah. Yang kedua, ada pada bidang kesehatan, terjadi peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dan keberhasilan dalam penanggulangan penyakit menular. Masa reformasi. Yang pertama, perubahan amandemen 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan dalam 4 tahap antara tahun 1999 hingga tahun 2002 yang melibatkan MPR. Amandemen ini mencakup perubahan substansial dalam struktur negara dan pembagian kekuasaan, di antaranya penguatan sistem presidensial. Kekuasaan eksekutif presiden semakin dibatasi oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Yang kedua, perubahan dalam sistem pemilihan. Setelah amandemen, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Yang ketiga, pemberian kewenangan lebih besar pada DPR. Amandemen memperkuat posisi DPR dengan memberikan wewenang lebih besar dalam mengawasi kebijakan pemerintahan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara. Yang keempat, pengakuan terhadap hak asasi manusia. Amandemen UUD 1945 juga menambah bagian yang lebih jelas mengenai hak asasi manusia dengan mencantumkan bab 11 tentang hak asasi manusia yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Yang selanjutnya ada penyempurnaan MPR. MPR berfungsi sebagai lembaga yang mengubah dan menetapkan UUD, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Yang terakhir, pemisahan kekuasaan yang lebih tegas. Amandemen menguatkan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan tujuan agar masing-masing lembaga negara dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga lainnya secara lebih efektif. Yang kedua ada penguatan demokrasi dan pemilihan langsung. Salah satu hasil penting dari reformasi adalah penguatan sistem demokrasi melalui pemilihan umum yang lebih bebas dan adil. Setelah amandemen, pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif dilakukan secara langsung oleh rakyat. Yang ketiga ada pemberatan korupsi dan reformasi sistem peradilan.
yaitu pembentukan KPK. Pada masa reformasi dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002 yang memiliki tugas utama untuk menangani kasus-kasus korupsi, baik di tingkat pemerintah maupun swasta. KPK menjadi simbol perjuangan melawan korupsi dan telah berhasil menangani banyak kasus besar. Yang ketiga, reformasi peradilan. Setelah reformasi, dilakukan perbaikan pada sistem peradilan dengan mengembangkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang dapat menguji undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan menjaga konstitusionalitas hukum Indonesia. Yang ketiga, reformasi hukum. Perubahan dalam sistem hukum dan peradilan bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Yang keempat ada peningkatan hak asasi manusia. Amandemen UUD 1945 juga memperkuat komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia. Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pencantuman bab 11 tentang hak asasi manusia yang menjamin hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak untuk tidak disiksa. Yang kelima ada desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi kekuasaan. UUD 1945 telah amandemen memberikan dasar hukum untuk mengalihkan sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di tangan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam kebijakan otonomi daerah yang mulai diterapkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang kedua, peningkatan peran daerah. Dengan adanya otonomi daerah, masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota dapat mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal, meskipun tetap ada kontrol dari pemerintah pusat dalam hal-hal tertentu. Yang kelima,